misalnya kita punya butanol plus benzen bromida atau bromobenzen, kita ingin dapatkan produk yang sama. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tambahin ini CN. Tambahin C-nya. Nah, menambahkan C ke dalam itu kira-kira tadi pakai apa tadi? Harus diubah, ditambahkan NaCN, Bu. apa? Betul, tapi dengan NaCN itu kan nggak bisa langsung ya. Harus apa dulu? Ubah jadi BR. Betul, diubah jadi BR dulu tadi seperti yang tadi. Nah, diubah 1, 2, 3, 4 BR, kemudian baru ke CN. Nah, nanti 3, 1, 2, 3, 4, baru ini jadi CN. Nah, seperti itu. Barulah direaksikan dengan bromobenzen. Nah, itu yang kita bisa lakukan ya. Nah, itu kemudian langsunglah dihidrolisis, maka kita akan dapatkan produk yang sama ya. Jadi lihat kembali pada saat kita mengerjakan soal yang terkait dengan yang senyawa organik, kita cek dulu karbon-karbonnya ini berapa karbon gitu ya. Jadi misalnya kalau kita lihat ini C5, oh C5, ini juga C5. Oh berarti tinggal menggabungkan bagian karbon ini dan karbon ini gitu ya. Tetapi kalau C4, oh ini berarti kurang nih satu lagi. Harus ada penambahan satu karbon lagi. Maka salah satu yang dilakukan adalah dengan menambahkan satu karbon melalui pembentukan tadi cyanida atau nitril, senyawa alkil nitril. Kemudian baru kita reaksikan. Kan ini kan sebetulnya C triple bond N itu kan sama, kita bisa samakan dengan ini kan, mirip kan seperti itu. Jadi kita bisa hidrolisis juga, nanti kita dapatkan nantinya adalah keton juga seperti itu. Nah, itu adalah bagaimana kita menganalisis soal, dan ini sebetulnya sudah kita lakukan juga reaksi-reaksinya pada semester lalu gitu. Oke. Nah, sekarang kita kemarin sudah membahas mengenai bagaimana reaksi atau apa reaksi yang kita bisa lakukan pada double bond ya. Kita tahu double bond karbonil itu kan sudah terpolarisasi muatannya. Jadi dia karbon itu bermuatan parsial positif, oksigen itu bermuatan parsial negatif, dan dia geometri molekulnya ada trigonal planar gitu ya. Nah, jadi kalau kita tahu positif dan negatifnya seperti itu, maka kalau kita ada nukleofil, maka kita tahu nukleofil itu akan pasti menyerang ke karbokation. Kalau ada elektrofil, bagaimana? Nah, ya pasti akan berperan itu adalah itu, seperti itu. Nah, itulah pentingnya untuk mengetahui pusat-pusat reaktif dalam suatu senyawa. Jadi nggak usah bingung kalau molekulnya sebesar apapun, kenali yang pertama tentu saja tahu gugus apa yang ada pada molekul tersebut. Yang kedua, dengan adanya gugus itu, maka dia bisa menjadi apa gitu ya, apakah pusat reaktifnya apa adanya apa dia elektrofilnya, bagian yang bersifat elektrofilik di mana, bagian yang bersifat nukleofilik itu di mana. Sehingga kalau kita reaksi kan kita bisa memperkirakan, oh ini reaksi interaksi itu misalnya nukleofil kalau kita masukkan, maka tentu saja dia akan bereaksi dengan bagian yang positif dari molekul. Kalau elektrofil yang diberikan ditambahkan ke dalam senyawa tersebut, maka bagian nukleofil dari molekul akan berinteraksi dengan elektrofil tadi yang ditambahkan, begitu. Nah, kita kemarin sudah bahas juga kalau misalnya ada hal yang menentukan kereaktifan ya, kereaktifan mana yang lebih reaktif antara aldehid dan keton terhadap reaksi adisi nukleofilik. Kemarin sudah kita bahas, jawabannya adalah aldehid, Ibu. Aldehid. Ada faktor apa yang menentukan kemarin? Sterik dan elektroniknya, Ibu. Nah, ada faktor sterik dan ada faktor elektroniknya ya. Jadi sterik kita lihat kembali ya, ini kita review kembali, kita lihat bahwa yang pertama ini sterik ya. Jadi sterik kalau kita lihat bahwa R itu pasti akan lebih besar dibandingkan H gitu. Oleh sebab itu, maka kalau ada nukleofil, maka dia akan lebih mudah menyerang karbon dari karbonil aldehid dibandingkan dia menyerang dari karbonil dari keton. Karena kan ada di sini ada ada alkilnya di situ ya, bisa alkil, bisa alkenil, bisa aril gitu, seperti itu ya. Nah, kemudian elektronik faktor, kita tahu bahwa R itu adalah gugus EWG atau EDG. EDG, Ibu. EDG itu artinya adalah electron donating group. Kalau EWG withdrawing, Bu. Withdrawing artinya dia menarik, kalau EDG donating. Artinya kalau misalnya ada dua alkil di sini, maka tentu saja kepositifan dari karbonil itu akan delta katakanlah ini delta keton gitu ya.
ini adalah positifnya aldehid, maka pastinya kepositifan aldehid akan lebih besar dari kepositifan ya daripada keton. Kenapa? Karena kan ini ada pendorong elektron, artinya ada pemberian elektron ke karbon di sini sehingga kepositifannya akan menjadi berkurang gitu. Karena kan ada donating gitu ya akan diberikan di sini ya. Jadi kepositifannya tentu saja yang keton akan lebih kecil dibandingkan dengan positifan karbon dari aldehid gitu ya. Sampai di situ. Nah, sekarang kita masuk ke reaksi adisi nukleofil itu sendiri. Mungkin sedikit aja ya. Ini kayaknya udah jam 12 kurang 15. Mungkin satu atau dua slide saja mengenai basic dari reaksi adisi nukleofilik gitu ya. Nah, seperti kita tahu nih, kalau misalnya reaksi itu kan kalau nukleofil itu kan ada yang kuat, ada yang lemah gitu ya. Nah, nanti kita lihat apa itu nukleofil lemah atau apa itu nukleofil kuat gitu ya. Apa saja. Nah, kalau misalnya yang pertama kita reaksikan dengan nukleofil kuat ya, maka nah seperti ini, kalau kita reaksikan karbonyl aldehid atau keton reaksikan dengan nukleofil kuat, maka tentu saja nukleofil ini akan menyerang bagian yang bersifat elektrofilik ini ya. Jadi di dalam organik itu pasti NU atau nukleofil itu pasti berinteraksi menjadi elektrofil. Jadi nanti kan akan terbentuk ikatan antara nukleofil dan elektrofil. Sesimpel itu reaksi. Nah, makanya kita harus tahu pusat-pusat nukleofilik itu apa, pusat-pusat elektrofilik apa, gitu ya, seperti itu. Nah, jadi kalau kita reaksikan nukleofil dengan senyawa karbonyl ini, maka tentu saja akan terjadi serangan. Pastinya nukleofil akan menyerang karbon dari karbonyl. Nah, kita tahu karena ini trigonal planar, kalau planar maka serangan itu tidak hanya dari satu arah, serangan itu bisa dari dua arah. Ingat pada saat kita membahas mengenai reaksi SN1 gitu ya. Pada saat SN1 itu kan terbentuk karbokation, ya enggak? Masih ingat enggak? Pada reaksi SN1 maka ada intermediate yang pembentukan karbokation. Masih ingatkah? Kalau SN2 apa tuh? Yang langsung, Ibu. Yang langsung. Jadi biasanya terjadi apa katanya pada SN2 tuh? Produknya kalau ada karbon chiral? Oh, ini apa namanya yang reversi retensi? Yang apa terjadi apa? Kalau katakanlah karbonnya itu pertamanya karya yang mengikat katakanlah Cl itu R, maka produknya nanti menjadi apa tuh? L, Ibu, berbalik dia. Berbalik atau dalam bahasa Inggrisnya kalau berbalik itu apa? Inversion. Inversi. Nah, inversi gitu ya, inversi. Nah, sedangkan kalau jadi produknya satu produk atau dua produk pada SN2? Satu, Ibu. Satu produk. Kalau pada SN1 berapa produk? Ada dua. Ada dua. Kenapa ada dua? Karena bisa diserang dari depan sama belakang kalau ada karbokationnya. Nah, ini juga sama. Karena itu kan karena planar. Pada saat pembentukan karbokation, maka dia itunya planar SP2 seperti disebutkan SP3 kan? Maka ini juga sama. Dia tuh SP2 di sini dan dia trigonal planar. Jadi serangan itu bisa dari atas ataupun dari bawah. Walaupun mungkin pada saat kita membahas ini ya, biasanya kami belum produknya apa R atau S-nya gitu belum menjadi bagian utama, tapi minimal ada dia tahu bahwa produk ini akan menghasilkan dua stereoisomer kalau memang produknya adalah nanti mempunyai karbon chiral ya. Karena pastinya dengan serangan tadi maka pasti akan berubah nih si karbon ini. Tadinya dia jadi dari SP2 nanti dia jadi SP3 gitu seperti itu. Oke, kita lihat pada berikutnya ya. Nah, kalau terjadi pada serangan pada karbokation oleh nukleofil, maka hasilnya adalah ini. Jadi akan terjadi ikatan antara nukleofil dengan karbokation tadi, gitu ya. Dan kemudian diikuti dengan delokalisasi elektron, yaitu putusnya ikatan pi, sehingga di sini oksigen menjadi bermuatan negatif. Kalau dalam keadaan ini stabil atau enggak sih molekul ini? Stabil atau tidak? Enggak. Oleh sebab itu biasanya berikutnya itu ada misalnya katakanlah ada proton atau hidrogen ya dari dalam reaksi ya misalnya dari hidrogennya itu katakanlah nanti
yang mengikat nukleofil tadi misalnya ya, seperti itu. Maka kalau ada seperti ini, maka tentu saja oksigen ini kan nukleofil gitu ya. Ini kalau ini nukleofil ini apa berarti? H-nya berarti apa? Elektrofil. Elektrofil gitu. Maka dia nukleofil dari oksigen ini akan menyerang itu gitu. Sehingga terjadilah produk seperti ini. Nah, tentu saja kalau kita lihat di sini, ini kan semuanya sudah netral ya. Artinya pasti itu akan lebih stabil. Itu yang kita basic dari adisi nukleofilik pada karbonil aldehyde dan keton. Kalau kita gunakan adalah yaitu tadi nukleofil yang kuat ya. Nah, kalau ada dilihat di buku Solomon, maka gambarannya seperti ini. Jadi pada saat di sini dia adalah trigonal planar, maka akan ada serangan nukleofil terhadap karbon dari karbonil ya. Diikuti dengan putusnya ikatan pi pada double bond dari karbon dan oksigen, maka ini adalah intermediatnya. Kalau di sini adalah sp2, maka tetrahedral di sini ini adalah tetrahedral intermediat. Dan tentu saja ini bukan satu isomer, ini ada enantiomernya ya. Kebetulan kan ini karbonnya satu yang misalnya gini ya. Jadi ada stereoisomernya gitu ya. Ada pasangannya karena ini kan kalau di sini berarti dia penyerangan dari atas. Ada satu lagi yang kita bisa gambarkan kalau nukleofilnya masuk dari arah bawah sehingga ini ke atas ke sana gitu ya. Jadi ada plus bukan hanya satu, tapi yang umumnya mungkin kita gambarkan satu aja dulu. Tapi prinsipnya ada dia tahu. Berikutnya yaitu di sini oksigen yang katanya bersifat oksigen ion karena dia basa kuat, maka dia akan menarik hidrogen dari nukleofil tadi atau misalnya asam yang lain atau misalnya dari air juga bisa misalnya ya. Kemudian pokoknya dilihat tergantung dari kondisi atau keadaan kondisi dari reaksi, maka akan terjadi serangan dari oksigen ke hidrogen, maka terbentuklah senyawa produk seperti ini. Dan ini kalau tadi intermediate tetrahedral, di sini ada tetrahedral produk gitu. Seperti itu. Nah, ini contoh reaksinya ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Ini baru basicnya loh. Nanti mungkin kita lihat bagaimana dalam senyawanya apa saja. Oke, ini karena udah mau jam 12, jam 11, maka kita akhiri aja kuliah pada hari ini, kita lanjutkan nanti pada hari Senin, tetapi saya minta adik-adik baca dulu Solomon sehingga nanti kita bisa membahas ini dengan lebih baik gitu ya, lebih cepat, adik-adik lebih mudah paham dan saya juga sama-sama belajar soalnya gitu seperti itu. Jadi kita bisa mempelajari materi ini dengan lebih baik lagi pada minggu depan. Seperti. Ada yang mau tanyakan sampai di sini? Tidak ada? Nah, mulai lagi nih. Kalau ditanya pada diam semua nih. Ibu mau nanya. Oke. Kenapa misal? Itu kalau nukleofilnya misalnya golongan halogen boleh, Ibu? Golongan halogen, Cl gitu? Iya, Bu. Nanti kita bahas. Ini basicnya ada dulu. Oh ya. Oke. Ini aja dulu reaksinya. Nah, nanti kita akan bahas nukleofil apa saja yang bisa bereaksi dengan dengan molekul ini gitu. Ya, jadi banyak. Jadi nanti mungkin nggak langsung juga kita bereaksi dengan halogen atau apa gitu. Seperti itu. Oke, kita bahas kita ini aja dulu. Basicnya aja dulu seperti itu. Itu yang namanya adisi nukleofilik gitu. Oke. Ada yang pertanyakan lagi? Permisi Bu, izin bertanya Bu. Oke, Dante apa? Tadi saya di slide ada slide yang ngejelasin tentang retrosynthetic analysis ya Bu. Mungkin nanti bisa dijelas juga nggak Bu? Oh, retrosintetik sebetulnya sih masalah retrosintetis itu akan dijelaskan di kuliah semester depan. Kan ada sintesis organik ya, gitu. Betul. Tapi maksudnya di sini ya inilah kayak pendahuluan lah. Jadi mulai dicoba dikenalkan ini namanya retrosintetis. Jadi mungkin sedikit aja ya. Jadi katakanlah begini, kalau yang tadi mungkin ya kita lihat di sini. Jadi retrosintesis itu kita mencoba menganalisis molekul kita itu bisa disintesis dari apa gitu. Nah ini. Jadi misalnya kita punya molekul ini nih ya. Nah kita perkirakan ini bisa retrosintetik analisis itu. Jadi kita memperkirakan kalau kita ingin mendapatkan senyawa target seperti ini, starting material seperti ini, maka kita bisa gunakan apa?
biasanya sih nggak seperti itu. Kita biasanya kalau retrosintesis nih ya, biasanya kita melakukan diskoneksi. Nah, diskoneksinya sebetulnya bisa di mana saja, gitu ya, bisa di sini. Tapi biasanya kita pilih diskoneksi yang memang tepat, yang apa? Nah, itu kemampuan kita untuk melakukan diskoneksi itu sangat-sangat penting. Kita bisa melakukan diskoneksi di sini juga bisa misalnya, atau di sini, gitu ya, misalnya. Jadi bisa A, bisa di B. Karena yang di sini kalau kita dilakukan diskoneksi di A, nah maka tentu saja kita bisa menggambarkan seperti ini misalnya. Ini kalau kita reaksikan, ini sebetulnya. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat dulu. Kalau ini kita reaksikan, maka ini kan pasti karbon di sini muatannya apa kira-kira? Di situ muatan karbonnya apa? Positif. Positif gitu ya. Kalau ini pasti ini. Jadi kita akan lihat, oh ini positif dan negatif. Nah, sekarang kalau ini negatif, senyawa apa yang kita bisa gunakan, apa yang kita bisa lakukan terhadap senyawa ini sehingga membuat si karbon di sini itu negatif, yaitu salah satunya ini. Nah, dengan adanya ini, maka itu akan jadi parsial negatif, gitu ya, gitu. Karena kalau misalnya, nah ini, tapi kalau kita langsung BR kan itu kalau kita dapatkan, oh ini seperti ini kalau ini BR ya nggak bisa kan, gitu ya. Ini kan BR itu kan negatif, di sini kan positif seperti itu. Jadi harus diubah menjadi ini dulu gitu. Tapi tentu saja ini kan dari situ gitu. Nah, ini dari mana? Kalau ini kita minta dari benzen, kita reaksikan dengan apa tuh untuk mendapatkan bromobenzen? Masih ingat nggak? Lupa, Bu. Apa coba? FeBr3. Halogenasi pada benzen. Misalnya ditambahkan apa dengan apa? FeBr3. BR2 sama FeBr3. Nah, BR2 dan FeBr3 itu gitu. Gitu. Nah, kemudian ini karbon positif. Nah, jadi apa yang membuat dia menjadi positif? Ya kita tambahkan, jadi ini aldehid bisa. Karena dengan membuat aldehid, maka ini jadi positif, itu negatif. Seperti itu namanya analisis retrosintesis. Jadi kita menganalisis kira-kira senyawa starting material itu bisa disintesis dari target apa gitu. Target-target ininya gitu. Prekursornya apa ini. Itu atau reaksinya apa, starting materialnya apa. Jadi kalau ini senyawa target lah ya, senyawa target, maka misalnya ini senyawa yang awalnya apa gitu, atau starting materialnya apa di sini. Seperti itu. Itu kali Dante. Maksudnya retrosintesis analisis itu. Jadi kita menganalisis senyawa kita, kemudian kita reka, ini bisa disintesis dari apa ya? Kalau diminta dari benzen, nah kita harus berpikir. Tapi kalau bebas aja silahkan dari yang dikenal ya. Nah itu kita harus bijak gitu. Memilih dengan kemampuan organik kita, memilih kira-kira yang lebih mudah kita lakukan pemutusan, kita lakukan diskoneksi di mana ya? Apakah di A atau B gitu. Nah kalau di B nanti kan akan berbeda lagi. Kalau di B berarti kan akan seperti ininya positif, berarti ininya nanti kita lihat bahwa ini di sini harus negatif gitu. Akan bisa sama aja ya enggak? Kalau ini positif, ini negatif, kira-kira apa? Mana ya, kalau ingin menggunakan kita kalau ini negatif, ini harus dalam karbon negatif, dia harus dalam bentuk apa tuh? Ini senyawanya apa nih? Kalau ini negatif. Kalau karbon muatannya negatif, senyawanya apa? Halo? Karbanion. Kalau karbanion, ya kalau dia karbanion, kira-kira dari apa yang sudah ada dipelajari, dia harus dalam bentuk apa dia sehingga dia muatannya negatif. Tadi mirip dengan yang tadi. Apa tuh? Coba. Apa tuh? Grignard, Ibu. Grignard juga, betul. Apa kalau Grignard ini harus jadi apa dong? Ininya apa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi ininya apa nih? 1, 2, 3, 4. Kemudian dia bereaksi apa di sini apa? Senyawa Grignardnya apa?
Greennya apa kalau dari sini? Halo? Apa nih di sininya berarti? Apa nih? Misal BR. atau Hah? MGBR. Betul, MGBR di sininya juga, MGBR juga sama gitu. Seperti itu. Nah, ini apa? Kalau ini apa nih? Dia mau tanya positif. Dia harus sebagai apa nih berarti? Senyawanya apa? Elektrofil, Ibu. Elektrofil di sini kan ini kan belum molekul ya. Molekulnya apa? Kalau dia molekul apa yang di sini mau positif? H, Bu. Iya betul. Apa H tuh? Jadi dia senyawa apa? Hidrogen. Iya. Senyawa hidrogen. Kalau jadi molekulnya jadi apa nih? Oh, apa? Akan. Apa? Ini apa nih? Karbonil. Iya, karbonil apa nih yang punya H? Aldehid. Aldehid. Coba reaksikan dengan cara yang sama. Dapat nggak senyawa targetnya nih? Enggak? Mirip kan? Jadi tinggal mengubah aja gitu. Nah, itu seperti itu retrosintesis itu, ya. Oke, mungkin itu yang kita bisa pelajari pada hari. Ada yang ditanyakan lagi? Oh, udah jam 11 ya. Nanti bisa ada kuliah lagi. Ada kuliah lagi setelah ini? Ada Ibu, ada CPE sama SKA Ibu. Oke, sip. Oke deh. Baik, itu saja yang kita bisa pelajari pada hari ini ya. Jadi kembali saya minta ada dia pelajari lagi bukunya, baca bukunya dulu. Kita belajar bersama-sama. Jadi kalau saya ada yang belum baca, sudah baca, mungkin pembelajarannya itu akan lebih, pemahamannya akan lebih mudah dibandingkan kalau ada yang belum sama sekali baca. Itu ya. Kalau ada yang punya masalah e-booknya nggak ada, kontak saya ya. Itu sehingga jangan sampai ada dari sekian banyak mahasiswa, saya nggak punya e-booknya Bu. Pinjam juga susah, kalau e-book kan tinggal di-copy aja sebetulnya, ya begitu. Jadi tidak ada yang sampai ada kendala pada pembelajaran kuliah ini, ya gitu. Oke, baik, itu saja yang kita bisa bahas. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Hari Senin kita masuk, Selasa sudah libur lagi loh. Kita libur Imlek lagi. Jadi jangan sampai, tapi kita tetap kuliah loh. Walaupun Selasa libur bukan berarti jadi hari Fitnas, hari kejepit nasional dan libur ya. Kita tetap ketemu hari Senin untuk belajar lagi bersama-sama untuk membahas kelanjutan dari reaksi pada karbonil, aldehid, dan keton. Ya, oke. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.